Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad karimil abai wal ummahat. Sahabat assalam, kali ini saya akan melanjutkan isi kandungan daripada kitab Uqudul Jen yang menerangkan tentang Al-Fasusani fi huquqi zauji al-wajibati ala zaujati. Pasal kedua di dalam kitab Uqudul Jen menerangkan hak-hak suami yang wajib dilakukan oleh seorang istri. Yang pertama, kewajiban sebagai istri yang hak diterima oleh suaminya, yaitu ketaatan istrinya kepada suami di luar kemaksiatan. Setelah kita menikah, suami kita lah pemimpin di dalam rumah tangga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Apabila suami kita memerintahkan kepada kita apapun yang disuruh, kita harus segera melakukannya. Walaupun dalam keadaan kita beribadah, seandainya setelah kita melaksanakan sholat fardu, biasa setelah kita sholat fardu membacakan wirid karena itu sudah dawam sebelum kita melaksanakan pernikahan. Tapi setelah kita menikah, apabila kita sedang wiridan, suami kita memerintah dengan berat hati dan memang seharusnya wajib kita meninggalkan wiridan itu, bacaan yang dawam, dan kita harus melaksanakan perintah suami kita. Itu yang pertama, ketaatan istri terhadap suaminya. Yang kedua, perlakuan baik istri terhadap suami. Seorang istri harus memperlakukan suaminya itu dengan baik. Apakah itu dalam ucapannya atau tingkah lakunya. Jangan sekali-kali berkata yang menyakitkan perasaan suami. Atau dengan kata-kata yang kotor. Bahkan nada suara kita pun tidak boleh melebihi daripada suami kita. Sebagai istri kita berdosa apabila ucapan kita mengeluarkan bahasa yang kasar terhadap suami. Jangan sekali-kali dilakukan. Karena itu adalah hak suami menerima perlakuan dari kita sebagai istri dengan ucapan, dengan perlakuan yang baik. Yang ketiga, seorang istri wajib melakukan penyerahan dirinya kepada suaminya. Hak suami. Setelah ada ijab qabul, orang tua menyerahkan putrinya terhadap mantunya. Dari situlah si istri sebagai anak perempuan yang dulu dididik oleh orang tuanya, setelah menikah, dia harus menyerahkan dirinya seutuhnya terhadap suaminya. Tentunya ini tidak boleh menyerahkan apabila suami memerintahkan kepada kita sebagai istri hal-hal yang dilarang oleh agama. Dianjurkan kita harus taat kepada suami kecuali yang tidak maksiat. Kita tidak boleh menyerahkan diri kita terhadap suami orang lain, laki-laki yang lain, walaupun suami kita itu yang memerintahkan. Hanya kepada suami kita lah diri kita, tubuh kita, semuanya kita serahkan kepada suami kita, karena itu yang halalan, yang sudah ada di dalam ijab qabul. Mitsaqon ghalido, perjanjian suami istri yang tadinya haram menjadi halal. Setelah itu harus seutuhnya lah sebagai seorang istri menyerahkan dirinya kepada suaminya. Yang keempat, kewajiban istri yang hak bagi suami yaitu harus selalu berada di rumah. Apabila suami kita tidak ada di rumah, janganlah sekali-kali kita meninggalkan rumah kita. Bahkan kita harus menjaga fimalika wa nafsika. Kita harus menjaga harta suami kita dan diri kita. Jangan sampai kita memasukkan orang lain, bahkan itu adalah laki-laki atau mantan kita, auzubillahi min dzalik, ke rumah kita saat suami kita tidak ada di rumah. Jangan sampai itu terjadi. Tapi hari ini banyak sekali perempuan yang keluar rumah untuk melaksanakan pekerjaannya. Apabila itu terjadi,
tentunya itu harus dengan izin suami, harus dengan ridho suami, harus dengan restu suami. Seorang suami yang baik, alangkah bahagianya dengan kebutuhan hari ini, maisha untuk keluarga, apabila seorang istrinya membantu dan suaminya mengizinkan, suaminya merestui, bahkan mendoakan, itu sepenuhnya adalah berkah restu dari suami. Dan seorang istri apabila membantu ma'isyah keluarga, itu pun menjadi kelebihan tersendiri. Tentunya itu semua apabila ada izin daripada suami. Dan tetap, apabila kita keluar rumah, kita harus menjaga penampilan kita, harus menjaga tutur bahasa kita. Jangan sampai kita memakai pakaian yang mengumbar aurat. Jangan sampai kita berkata-kata yang menjerumus kepada hal-hal yang mesum. A'udzubillahi min dzalik. Dimanapun berada, posisi kita sebagai istri harus menjaga kehormatan diri kita, kehormatan sebagai istri dan kehormatan suami kita. Kita harus memegang teguh amanah suami. Kita berada dalam tanggung jawab suami. Jangan sampai suami kita menjerumuskannya ke neraka akibat perbuatan kita tidak bisa menjaga aurat kita. Yang selanjutnya yaitu kita diwajibkan menutup aurat. Apabila suami kita tidak memberikan fasilitas pakaian yang menutup aurat, sebagai kaum muslimah kita harus paham, kita harus sadar diri bahwa aurat kita ini harus ditutup sebagaimana anjuran di dalam syara Islam. Jangan sampai pakaian kita terlihat lekuk tubuhnya. Jangan sampai berjalannya kita mengumbar nafsu. Bahkan saat kita memakai wangi-wangian pun itu hanya untuk diri kita sendiri. Jangan lebih, jangan sampai laki-laki lain mencium wangi yang dipakai di tubuh kita atau dipakai di pakaian kita. Kita harus menjaganya karena itu adalah hukumnya wajib. Itu hak bagi suami kita. Apabila kita di rumah, silahkan. Kita berdandan wajib untuk menyenangkan suaminya. Jangan sampai kita keluar rumah dengan pakaian yang rapi, dengan dandanan yang menyenangkan. Untuk apa itu niatnya? Apakah itu untuk menyenangkan orang lain? Tentunya di pekerjaan kita dituntut untuk harus berpenampilan yang rapih dan menyenangkan orang lain. Itu pun harus kita lakukan apabila kita berada di rumah. Dan itu yang paling utama, kita berdandan ini untuk suami kita, bukan untuk orang lain. Apabila kita keluar rumah dengan keadaan yang rapi, yang menyenangkan, apabila dipandang, maka kita pun di rumah harus melakukan seperti itu. Rasulullah SAW bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nisa'i imra'atun idza nadarta ilaiha saratka wa idza amartaha ata'atka wa idza gobas anha hafidhaska fi malika wa nafsiha. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, mudah-mudahan kita termasuk pada hadis ini. Perempuan yang baik adalah apabila dipandang suaminya, dia menyenangkan hati suami. Jangan sampai kita di luar rumah, muka kita, senyum kita menyenangkan laki-laki yang lain, tapi di rumah membuat suami kita menjadi resah. Atau kita bermuka masam. Jangan sampai. Rasulullah menganjurkan kepada kita sebagai seorang istri, apabila dipandang oleh suami, maka berusahalah untuk menyenangkannya. Walaupun kadang permasalahan itu pasti ada, apabila itu terjadi, maka selesaikanlah, jangan ditunda-tunda. Biar semuanya itu bisa tuntas dan tidak menyebabkan unek-unek di dalam hati kita. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita, wa iza marata atau asha, apabila suami kita memerintahkan, tadi sudah disampaikan di awal, termasuk istri yang baik adalah apabila suaminya memerintah dia langsung, walaupun dalam keadaan ibadah. Seandainya kita merasa bahwa lebih utama kita membaca Al-Quran,
membaca wirid-wiridan yang biasa kita dawamkan, tentunya setelah kita menikah, perintah suamilah yang harus kita taat. Tapi di sini, alangkah baiknya pula sebagai seorang suami memberikan kesempatan kepada istrinya. Itu pun istri membacakan wiridan, membacakan Al-Quran, membaca amalan-amalan yang dawam, itu adalah untuk mendoakan suaminya. Tentunya di dalam doa-doa itu tersebutlah nama suami kita. Mudah-mudahan, insya Allah kita membacakan itu semua untuk kebaikan rumah tangga kita. Wa idza gobas anha hafadzka, dan apabila suami keluar rumah, maka kita harus menjaga kehormatan kita. Ini pun tadi sudah kita bahas. Jangan sampai kita ada di rumah, ada tamu laki-laki, kita membiarkannya masuk ke dalam rumah kita. Itu kita harus tolak, karena tidak boleh, dosa hukumnya seorang perempuan. Apabila itu terjadi, maka kita harus keluar rumah. Seandainya ada laki-laki yang memang perlu terhadap suami kita, kita tanyakan apa keperluannya dan berikanlah amanah atau pesan untuk suami kita. Cukup di luar saja, tidak sampai kita masukkan ke dalam rumah. Yang selanjutnya, kewajiban istri yang harus dilakukan, dan ini adalah hak untuk suami kita, penampilan serela suci. Kita harus berpakaian, tubuh kita ini harus dalam keadaan suci. Apabila kita sedang haid atau kita masih nifas, maka kita harus jujur. Jangan sampai suami kita, karena apabila seorang istri yang suaminya menginginkan istrinya dalam keadaan haid, dia tidak jujur, Masya Allah, itu haram dilakukan. Berhubungan badan saat istrinya dalam keadaan haid. Istrinya harus jujur. Kalau dia tidak suci, atau saat dia sudah suci dari haidnya, atau dari nifasnya, bersegeralah dia melaksanakan adus, membersihkan tubuhnya dari haid atau dari hadas, dan itu harus diungkapkan. Ini kebiasaan, biasanya suka malas, biasanya suka banyak alasan. Apabila seorang istri ini sudah suci, maka ditunda-tunda. Apabila dia sucinya menjelang maghrib atau menjelang malam, itu memang harus sering-sering diperiksa. Keadaan haidnya itu apakah sudah suci belumnya? Apabila dia memang tidak sempat atau ada uzur, dia tidak bisa adus, ingatlah, wahai sahabat assalam, apabila kita sudah suci dari haid, saat maghrib atau isya, kita tidak sempat atau tidak langsung melakukan adus, bebersih, suci, maka saat itu pula wajib diqodho sholatnya, yaitu maghrib, isya. Apabila sebelum fajar, sebelum subuh sudah adus, maka subuhnya sholat ada, dan sholat maghrib beserta isyanya diqodho. Jangan sampai suami memaksa kita, dan bahkan kita pun merelakannya diri kita apabila kita dalam keadaan haid, suami meminta. Jangan sampai itu terjadi. Apabila istri mendapat ridho suami, istri mendapat suaminya ini menjadi tenang dan bahagia, pada saat itu suaminya ridho, dan pada saat itu pula istrinya meninggal, apa yang akan terjadi? Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, ayyumam ro'atin matat wa jaujuha an harodin dakhalal jannah. Apabila seorang istri yang meninggal, sedangkan suaminya ridho kepadanya, maka ia akan masuk surga. Inilah impian semua istri, juga impian semua manusia, diberi kesempatan oleh Allah, bisa hidup di dunia ini, bisa melaksanakan kewajibannya sebagai manusia beribadah kepada Allah,
dan ibadah yang utama setelah dia menikah adalah mengabdi kepada suaminya, maka istrinya akan mendapatkan surga yang diidam-idamkannya. Mudah-mudahan dari kajian yang sedikit ini ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kesalahan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.